Bagi kamu yang sedang belajar atau sedang mempraktekkan stoikisme, kamu akan berpikir mungkin ya, stoikisme itu adalah filosofi yang membosankan, yang prakteknya atau teorinya itu seputaran itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu ya. Tetapi jangan berhenti karena praktek kamu atau apa yang kamu lakukan sekarang akan membuahkan hasil di masa depan gitu ya. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang stoikisme yang ajarannya itu sedikit membosankan. Saya bilang membosankan kenapa? Karena kalau kamu lihat teori-teorinya atau praktek-prakteknya itu memang kita diharuskan untuk melakukan hal yang itu lagi gitu ya. Nah, sekarang itu saya lagi membaca Atomic Habits, buku yang luar biasa ya, dari James Clear kalau nggak salah penulisnya. Dan saya lihat bahwa Atomic Habits ini cenderung untuk menyuruh kita mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan gitu. Dan teori ini sama dengan teori stoikisme yang ditemukan atau dipikirkan oleh Zeno pada 2000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, lalu kenapa stoikisme ini terkesan membosankan? Karena memang seharusnya semua filosofi itu adalah membosankan gitu. Yang artian kita harus mengulang teori atau mempraktekkan hal-hal yang sama setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dan setiap saat gitu ya. Mendisiplinkan apa? Mendisiplinkan mengulang apa yang kita pikirkan, mengulang apa yang kita lakukan, dan mengulang apa yang kita katakan gitu ya. Lalu apa saja yang stoik harus pikirkan? Ada beberapa hal yang saya tulis dan saya rasa ini yang harus kamu lakukan juga setiap saat untuk mendisiplinkan pikiran kamu agar kamu menjadi seorang stoik gitu. Ini memang membosankan, tapi ini adalah hal yang menantang gitu karena memang saya pernah bahas di episode sebelumnya. Memang hidup ini adalah hidup yang membosankan dan setiap hari itu kamu akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, daripada kamu melakukan hal yang sama tanpa ada artinya, kamu bisa melakukan hal yang sama, tetapi hal ini menantang dan hal ini layak untuk kamu pikirkan, lakukan, dan katakan gitu ya. Yang pertama itu adalah kamu harus mendisiplinkan atau mengulang effort kamu atau mengulang pikiran kamu setiap hari, setiap saat tentang dikotomi kendali gitu ya, dikotomi of control gitu ya. Ketika kamu menghadapi hari kamu gitu ya, menghadapi seseorang, menghadapi sebuah peristiwa, baik itu di rumah, di lingkungan sosial, di lingkungan pekerjaan, ataupun dimanapun gitu, kamu harus mendisiplinkan dirimu bahwa sebagai stoik ya, kamu harus mendisiplinkan dirimu sebagai stoik bahwa ada namanya
dichotomy of control, di mana ada hal-hal yang harus kamu pikirkan, atau hal-hal yang harusnya itu adalah urusanmu, dan ada hal-hal yang bukan urusanmu gitu ya. Ketika kamu masuk ke ranah sosial, ke ranah komunitas atau ke ranah masyarakat gitu ya, yang harus kamu pikirkan adalah berbuatlah baik gitu ya, berbuatlah baik, dan hasilnya itu bukan dalam kendali kamu gitu ya. Kamu berbuat baik itu saja sudah cukup gitu ya, karena itu ada yang berada dalam kendali kamu. Urusan kamu hanyalah berbuat baik. Kamu tidak usah memikirkan kamu berbuat baik untuk masyarakat agar masyarakat berubah menjadi masyarakat yang baik gitu, bukan. Kamu berbuat baik saja, hasilnya itu bukan kendali kamu gitu ya. Yang kamu lakukan udah berbuat baik saja. Bukan egois, tetapi memang stoik itu prakteknya adalah kendalikan apa yang harus dikendalikan. Ketika kita memikirkan bagaimana cara membuat masyarakat itu baik, maka fokus kamu itu terhadap dirimu akan hilang. Praktekkan saja dulu itu. Berbuat baik dulu terlebih dahulu, lalu setelah itu kamu akan tahu bagaimana caranya membuat masyarakat itu baik gitu ya. Kamu akan tahu alasan kenapa kamu harus berbuat baik terlebih dahulu gitu ya. Itu saja lakukan, dan ingat, baik atau terbentuk masyarakat yang baik atau tidak itu bukan urusan kamu. Yang penting kamu sudah berbuat baik gitu ya. Dan itu berada dalam kendali kamu. Yang kedua itu yang selalu saya disiplinkan dalam pikiran saya, memento mori. Dan saya pun menato kata-kata itu di tubuh saya, di tangan saya, memento mori, bahwa manusia ini akan hilang, manusia ini tidak abadi, manusia ini memiliki usia dan suatu saat akan meninggal gitu ya. Semua manusia, maka bayangkan setiap hari ini adalah hari terakhirmu, di mana kamu memiliki kesempatan untuk berbuat baik terakhir gitu ya. Disiplinkan diri itu gitu ya. Kendalikan apa yang harus dikendalikan. Pikiranmu, pikirkan yang baik-baik, katakan yang baik-baik, dan berbuatlah yang baik-baik gitu. Atau kamu bingung, apa sih? Bagaimana sih cara berbuat baik? Lakukan saja yang tepat, katakan yang tepat, pikirkan yang tepat gitu ya. Karena akan bingung ketika kamu mencari bagaimana cara berbuat baik. Ketika kamu berpikir melakukan dan berkata yang tepat, maka itu adalah baik untuk dirimu. Jadi tidak usah memikirkan apa kata orang, tetapi hari ini, saat ini saya melakukan hal yang tepat, misalkan bekerja. Apapun pekerjaan kamu sudah melakukan hal yang tepat. Jangan dengarkan kata orang, jangan dengarkan kata media sosial, jangan dengarkan pendapat di luar sana gitu ya. Kamu sudah bekerja, itu adalah hal yang tepat bagi kamu. Kamu berpikir yang baik, itu adalah hal yang tepat untukmu gitu ya. Dan ingat, besok dan saat ini, atau besok dan saat ini adalah saat terakhir kamu melakukan hal-hal yang baik dan tepat untuk dirimu. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah amor fati. Amor fati itu adalah mencintai takdir kalau dalam bahasa Indonesianya ya, atau love of fate dalam bahasa Inggrisnya. Mencintai apa yang kamu miliki saat ini gitu ya. Nasib kamu itu milikmu dan kamu harus mencintai nasibmu gitu ya. Jangan memikirkan nasib orang lain, jangan membandingkan nasibmu dengan nasib orang lain. Cintai saja nasibmu dengan memilih
saya tidak apa-apa kok begini, gitu ya. Kalau kata orang, "Kamu kok bisa ya bahagia?" Ya memang saya bahagia gitu. Mau gimana lagi? Harus sedih? Bukan. Kata orang, "Kamu tuh harusnya kalau dapat peristiwa kayak gini harusnya sedih." Nggak harus, itu kan pendapat orang. Kita memiliki pendapat sendiri, kita berhak memiliki pendapat sendiri tentang bagaimana cara merespon sebuah kejadian atau sebuah peristiwa atau sebuah takdir yang menimpa kita gitu. Kalau aku mah sedih loh kalau dapat cobaan kayak gitu. I- itu orang lain, itu orang lain. Kita mencintai takdir kita. Tidak usah dipikirkan. Hari ini, saat ini, itu adalah takdir kita. Maka cintailah. Jangan dengar pendapat orang. Kalau pendapat orang itu tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kita kendalikan adalah pendapat kita, alasan kita bahagia, alasan kita sedih hari ini gitu. Tetapi tetap takdir kita harus cintai gitu ya. Harus cintai. Akan merasa sedih, akan merasa bahagia dengan takdir kita, tetapi kedua emosi bahagia dan sedih itu kita kendalikan. Agar apa? Agar pendapat kita menjadi netral terhadap sebuah takdir gitu ya. Takdir itu bukan kita yang kendalikan kok. Pendapat kita yang kita kendalikan terhadap sebuah takdir tersebut gitu ya. Lalu yang keempat adalah four cardinal virtues atau keutamaan yang pernah saya bahas sebelumnya. Yang penting kita sudah berani, yang penting kita sudah menahan diri, yang penting kita sudah berbuat hal yang tepat, justice. Lalu yang keempat adalah wisdom, yang penting saya sudah melakukan hal yang tepat dan saya tahu hasilnya bukan di dalam kendali saya. Itu adalah kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan itu bukan berkata yang baik-baik, bukan. Kebijaksanaan itu bukan melakukan hal yang baik-baik, bukan. Melakukan hal yang tepat itu adalah keadilan. Keadilan untuk dirimu kan. Bisa jadi keadilan untuk orang lain juga, kita tidak tahu. Karena pendapat orang lain terhadap apa yang kita lakukan itu bukan kendali kita. Yang kita kendalikan adalah hal yang tepat. Hal yang tepat hari ini apa? Kamu bisa membantu orang misalkan. Kamu melihat orang atau temanmu kesusahan, ya kamu bantu. Ya, bukan berarti kamu tidak bisa bantu. Marcus Aurelius bilang, ketika kamu tidak melakukan sesuatu yang tepat, kamu juga melakukan hal yang salah. Gitu ya. Ketika kita melihat teman kesusahan, kita bantu. Gitu ya. Bantunya dengan apa? Dengan sesuatu yang kita merasa tepat gitu ya. Kita bantu, lalu hasilnya bukan kendali kita gitu ya. Itu adalah keadilan gitu. Keadilan kita sudah melakukan hal yang tepat. Nah, ketika teman itu yang dibantu misalkan atau keluarga tidak membalas kebaikan kita misalkan ya. Ya kita sudah tidak usah marah, tidak usah emosi, tidak usah sedih gitu ya, tidak usah kecewa karena kita tahu kita adalah stoik yang tahu tentang kebijaksanaan. Ketika kita sudah melakukan hal yang tepat, maka hasilnya itu bukan di dalam kendali kita. Itu yang namanya wisdom gitu ya. Kebijaksanaan itu. Menerima apa balasan yang sudah kita lakukan gitu ya. Lakukan dengan keberanian, menahan diri, lalu melakukan hal yang tepat dan menerima apapun yang terjadi. Kebijaksanaan. Gitu ya. Selalu mendisiplinkan diri ketika kamu mengambil keputusan, melakukan sesuatu, kamu harus ingat 4 virtue tadi, 4 keutamaan tadi itu. Selalu berdasarkan 4 virtue tadi itu. Ketika kamu mengambil keputusan, melakukan sesuatu, gitu ya. Baik itu untuk keluarga, baik itu untuk seseorang yang kamu cintai, dan terlebih penting lagi untuk dirimu sendiri gitu ya.
Lalu setelah itu premeditatio malorum. Disiplinkan diri kamu dengan menulis jurnal setiap hari. Bayangkan apa yang akan terjadi hari ini gitu ya. Tentu saja sebagai seorang stoik kamu harus menuliskan atau membayangkan hal-hal yang buruk, lalu kamu kemudian kamu tulis juga apa yang seharusnya seorang stoik lakukan. Apa yang seharusnya kamu lakukan menghadapi kesulitan tersebut gitu ya. Ketika di pekerjaan kamu dimarahi bos, dimarahi atasan, tuliskan apa yang harus saya lakukan. Misalkan saya tidak akan marah, saya tidak akan melawan balik, tetapi saya akan menerima apa yang bos saya sampaikan, lalu saya akan belajar lagi cara melakukannya dengan lebih tepat, lebih baik gitu ya. Atau lakukan apa yang atasan kamu inginkan gitu. Ketika saya menghadapi kemacetan misalkan, bagaimana yang harus saya lakukan? Ya sudah, terima saja, itu adalah takdirmu saat itu. Terjebak di tengah kemacetan. Gitu ya. Tidak usah panik, tidak usah takut. Ya udah macet gitu ya. Dan itu adalah pelajaran bagi kamu bahwa hari berikutnya kamu harus pergi dari rumah lebih cepat gitu ya. Ke pekerjaan, ke sekolah, ke kampus atau kemanapun gitu. Jika kamu ada yang merasa diejek gitu ya, tulis, saya hari ini akan diejek seperti ini. Bagaimana reaksi saya? Reaksi saya akan biasa-biasa saja karena mungkin yang dia katakan itu atau teman kamu atau siapapun yang mengejekmu itu memang kenyataannya seperti itu. Lalu kenapa kamu harus marah gitu? Ih, kamu botak, ya memang botak. Saya baru nyukur rambut saya, ya udah. Balaslah dengan hal-hal yang kata-kata yang lucu lagi gitu, atau ya sudah diam saja. Atau tetap berteman baik atau gimana lah. Yang penting kamu tidak marah, tidak memiliki emosi negatif. Dan kamu tetap menjadi orang baik. Untuk siapa? Untuk dirimu, bukan untuk orang lain ya. Ingat, kamu berbuat baik, berbuat hal yang tepat adalah untuk dirimu sendiri. Bukan untuk mendapat pujian orang lain, bukan untuk mendapat lingkar pertemanan, untuk mendapat promosi, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pekerjaan, bukan. Menjadi stoik itu adalah berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang berada di luar kendali. Gitu ya. Marcus Aurelius itu belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Dia tidak pernah belajar untuk menjadi kaisar yang baik. Tidak pernah. Dia itu belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Itu saja. Gitu ya. Lalu present moment gitu ya. Kalau kamu pernah mendengar quotes bahwa present moment itu adalah a gift, karena memang present itu adalah hadiah. Bahasa Inggrisnya itu hadiah, tapi present moment itu adalah saat ini gitu. Saat ini adalah sebuah hadiah, jadi kamu nikmatin aja. Buruk dan baiknya itu adalah pendapat kita. Misalkan kita di tengah kemacetan. Kemacetan itu biasa. Baik dan buruk itu adalah pendapat kita. Pendapat kamu terhadap sebuah kemacetan. Manusia itu memiliki sifat jelek biasa, tetapi orang itu menyebalkan atau membuat kamu marah itu pendapat kamu. Ya. Gitu. Bos kamu marah-marah itu biasa. Tapi bos kamu menyebalkan itu pendapat kamu. Dan bos kamu membuat kamu resign itu pendapat kamu. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Itu adalah hanya pendapat kamu, gitu ya. Present moment. Be happy with what you have now, gitu ya. Sama kayak memento mori tadi. Be at this moment gitu. Tidak usah memikirkan apa-apa gitu.
Epictetus dalam bukunya The Enchiridion itu menuliskan bahwa ketika kamu ingin hidup di dalam keteraturan semesta gitu ya, ketika kamu melakukan sesuatu, misalkan di dalam bukunya itu Epictetus menuliskan ketika kamu mandi, lalu di luaran itu ada yang barang dicuri, ada yang teriak-teriak, ada yang marah-marah, itu biarkan saja gitu. Urusan kamu sekarang mandi, kamu tidak usah mengkhawatirkan apapun gitu ya. Urusan kamu sekarang mandi, tidak usah mengkhawatirkan apapun, fokus ke mandi gitu. Itu dia menuliskan seperti itu. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, fokus kamu adalah kepada pekerjaan tersebut gitu. Tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Tidak usah memikirkan bosmu akan marah, temanmu atau teman sepekerjaanmu akan tidak suka. Tidak usah memikirkan itu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Itu adalah hal yang tepat. Bekerja, belajar, dan menjadi pribadi yang baik. Itu saja. Itu saja cukup. Dan jangan fokus terhadap hal-hal yang lain. Kamu lagi makan, ya makan saja. Tidak usah memikirkan di luar sana, karena dunia ini sudah teratur tanpa kamu harus memikirkannya. Semesta ini sudah teratur, sudah happen as it should be gitu ya. Jadi ya sudah teratur saja. Susah di dalam bahasa Indonesia saya it happen as it should be gitu. Jadi ya sudah teratur, memang sudah teratur. Jadi tanpa kamu memikirkan atau dengan kamu memikirkan, itu dunia sudah begitu. Kamu ada di dunia atau tidak ada di dunia pun, ya dunia sudah, semesta sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi kamu tidak usah memikirkan. Makan saja, mau tidur ya tidur saja. Mau tidur itu rasakan nafasmu. Terus caranya kamu tidur itu terserah kamu mau lampu dimatiin, mau TV dimatiin, dinyalain. Yang penting kamu tidur. Tidak usah khawatir terhadap apapun. Kamu lagi minum kopi, ya minum kopi, fokus minum kopi. Rasakan kopinya, rasakan susunya gitu ya. Begitu. Oke. Jadi disiplinkan pikiran kamu setiap saat, disiplinkan perbuatanmu setiap saat, disiplinkan apa yang kamu katakan setiap saat. Itu caranya kamu menjadi seorang stoik. Disiplin setiap saat, setiap hari gitu ya. Jangan memikirkan apa yang tidak harus kamu pikirkan, itu bukan urusanmu. Ingat dikotomi kendali, ingat memento mori, ingat amor fati, ingat virtue, ingat present moment gitu ya. Disiplinkan dirimu saat ini, bukan besok, bukan kemarin, tapi saat ini. Disiplinkan itu setiap hari, maka kamu sudah menjadi seorang stoik. Gitu ya. Lakukan apa yang menjadi urusan kamu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadilah seorang stoik yang baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan.